Halo, kembali lagi bersama kami Podkeltu, Podcast Kelompok 1. Halo, saya Regina Mutiara Raina, biasa dipanggil Regina. Saya dari kelas 10 MIPA 1, absen 26. Hai, saya Regina Devita Budi Maharani, biasa dipanggil Devita. Saya dari kelas 10 IPS 1, nomor absen 29. Halo, saya Andreas Agil Nugroho, bisa dipanggil Agil. Saya dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 1. Hai, saya Paula Andin Jasia Kristi, biasa dipanggil Andin. Saya dari kelas 10 IPS 2, nomor absen 26. Jumlah kasus aktif di Indonesia kini mencapai lebih dari 1.576 atau 16,8%. Angka ini di bawah kasus aktif dunia, yaitu 21,9%. Guys, puji Tuhan sekali ya, semakin hari virus corona semakin berkurang. Ya benar banget, ini semua berkat program pemerintah yaitu vaksinasi ke semua masyarakat Indonesia. Kira-kira sistem apa ya yang digunakan pemerintah dalam program vaksinasi ini? Apa menggunakan good governance ya? Oh ya guys, good governance itu apa sih? Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu sistem atau cara pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah apabila hasilnya baik, prosesnya baik, serta berhasil memanajemen jalannya pemerintahan sesuai dengan prinsip demokrasi. Gini aku jelasin. Yang pertama ada transparansi. Transparansi adalah keterbukaan informasi dan aktivitas yang dilakukan. Sistem ini membuka kesempatan bagi pihak eksternal secara tidak langsung ikut memberikan pengawasan. Yang kedua, partisipasi. Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik ke dalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Ada lagi Gil, yakni akuntabilitas dan koordinasi. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas peraturan yang dibuat. Akuntabilitas akan melewati proses pengujian tertentu yang terstruktur. Cara ini diharapkan mampu menutup celah kekeliruan seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. Sedangkan koordinasi adalah mekanisme untuk memastikan seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Oh, begitu ya teman-teman. Berarti dengan begitu, kita bisa menilai apakah di Indonesia ini pemerintahannya baik atau malah Indonesia memiliki pengelolaan pemerintahan yang buruk. Yap, bener banget. Kalaupun pemerintahannya buruk, kita sebagai orang Indonesia bisa loh ikut serta dalam pengelolaan pemerintah dengan cara memberikan kritikan bagi lembaga pemerintah, mengawasi seluruh kegiatan politik yang terjadi, dan mengajak orang lain agar dapat berpartisipasi dalam sistem politik negara. Wah, terima kasih ya teman-teman atas informasinya. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong ini tadi aku sudah print tugas bahasa Indonesia yang tentang teknik formasinya. Oke Gil, ntar kita cari bareng-bareng yuk struktur, isi, dan kebahasannya. Tesis. Pemerintahan terus mengencarkan program vaksinasi COVID-19. Namun, orang yang pernah terinfeksi COVID-19 harus menunggu paling tidak 3 bulan untuk bisa mendapatkan vaksin. Hal tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan. Argumen. Praktisi kesehatan Dr. Andi Komeni Takdir mengatakan pertimbangan jangka waktu 3 bulan agar memastikan penyintas COVID-19 bisa sembuh total, sehingga pemberian vaksin bila dilakukan dengan aman. Antibodi seseorang pasca terinfeksi juga bisa bertahan 3 bulan, meski ada juga yang antibodinya sudah turun sebelum 3 bulan. Reintegrasi. Oleh sebab itu, demi keamanan, sebaiknya penyintas menunggu 3 bulan untuk mendapatkan vaksinasi. Hal tersebut sudah sesuai dengan saran tenaga kesehatan. Mari kita juga meningkatkan imun kita dengan saling menguatkan, menciptakan rasa sukacita supaya mengurangi keresahan di masyarakat.
Guys, ini kejunya enak banget ya rasanya. Iya bener, BTW keju ini cara bikinnya kayak gimana ya? Nah, aku kasih tahu ya, keju itu merupakan hasil dari proses pengolahan fermentasi. Di dalam keju itu, kalau kalian tahu ada bakteri yang berperan loh. Hah? Bakteri? Jadi gak higienis dong kejunya? Bukan gitu, Gil. Justru bakteri itu memiliki peran penting dalam tubuh manusia. Kalau nggak ada bakteri yang berperan, keju ini nggak bakal bisa dibikin. Nah benar, kayak di materi biologi, bakteri berperan dalam proses pembuatan olahan susu. Misalnya yogurt, bakteri Lactobacillus casei, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus lactis juga turut berperan. Nggak hanya yogurt, tapi juga pengolah susu lainnya. Bakteri juga memiliki susunan bagian-bagian utama, yaitu ada membran sel, ribosom, DNA, dinding sel, flagel, pilus, dan kapsul. Oh gitu ternyata. Tapi kemarin aku ingat kalau bakteri itu juga punya ciri-ciri, yaitu organisme multiseluler, prokariot, atau tidak memiliki membran inti sel. Umumnya tidak memiliki klorofil, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron. Umumnya memiliki ukuran rata-rata 1 sampai dengan 5 mikron. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam dan lain-lain. Nah, sekarang kita jadi sudah paham tentang bakteri. Rek, ini gambaran kamu. Gila, bagus banget, Rek. Enggak itu mah jelek banget. Cuma modal pensil aja kok. Jangan gitu Rek, kalau udah dikasih talenta sama Tuhan tuh disyukuri. Jangan kok malah dijelek-jelekin gitu. Menurutku itu bagus kok gambarannya. Gak semua orang bisa gambar rapi dan estetik kayak gitu loh. Nah bener banget, karena talenta itu merupakan anugerah dari Tuhan. Maka hendaknya kita syukuri, dan yang pastinya jangan sombong atas talenta itu, yang kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bener banget tuh Din, justru kekurangan kita dapat tertutupi jika kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan talenta atau kelebihan yang kita miliki. Emang cara mengembangkan talenta tuh gimana sih? Sebenarnya gampang kok mengembangkan talenta itu. Tinggal kitanya aja yang niat dan mau bersungguh-sungguh untuk fokus dalam pengembangan talenta kita. Kamu hanya perlu mengasah terus-menerus agar talenta yang kamu miliki tersebut menjadi sebuah keahlian. Dan jika kamu memiliki keahlian khusus, maka keahlianmu itu dapat berguna bagi dirimu sendiri dan orang lain. Oh gitu ya. Mumpung di sekolah kita ada lomba menggambar, aku bisa mencoba kali ya. Boleh banget, mau ikutan juga dong? Emang temanya apa? Tema lomba menggambar kali ini pentingnya vaksinasi Din. Yuk coba ikutan, siapa tahu menang dan dapat hadiah menarik. Guys, gimana kalau kita jual oleh-oleh khas Solo? Misalnya tote bag gitu. Wow, your idea is very good and helpful. Thanks, I am glad you like it. Tapi guys, kita jual tote bag kasur lo seperti apa? Gimana kalau kita jualan tote bag yang motif atau gambarnya wayang atau batik khas Solo? Wah, boleh juga, soalnya masyarakat Solo juga banyak menjual berbagai pernak-pernik dan pakaian khas Solo. Yang paling banyak yaitu batiknya. Serta masyarakat Solo juga terinspirasi membuat kerajinan karena budaya masih kokoh atau lestari. Contohnya festival membatik khas Solo. Benar juga tuh. Ya udah, yuk kita mulai aja membuat tote bag-nya lalu kita jual deh. Dan juga baru saja beli oleh-oleh khas Solo. Apa aja itu, Gil? Mamaku membeli serabi 3, pensil kayu 1, gantungan kunci wayang 2 dengan total harga 17.200. Kakakku membeli serabi 2, pensil kayu 2, dan gantungan kunci wayang 3 dengan total harga 19.700. Sedangkan adikku membeli serabi 1, pensil kayu 2, dan gantungan kunci wayang 2 dengan total harga 14.000. Nah, maka kita bisa nyelesain dengan model matematikanya seperti ini. Kita bikin persamaan satu, yaitu 3x tambah y tambah 2z sama dengan 17.200. Lalu persamaan kedua, 2x tambah 2y tambah 3z sama dengan 19.700. Lalu persamaan ketiga, x tambah 2y tambah 2z sama dengan 14.000. Lalu kita eliminasikan variabel z menggunakan 1 dan 2.
Lalu kita eliminasikan variabel Z menggunakan persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi 3x tambah y tambah 2z sama dengan 17.200. Lalu kita kalikan 3 menjadi 9x tambah 3y tambah 6z sama dengan 51.600. Lalu 2x tambah 2y tambah 3z sama dengan 19.700. Kita kalikan 2 sehingga menjadi 4x tambah 4y tambah 6z sama dengan 39.400. Lalu persamaan yang keempat kita tulis 5x dikurangi y sama dengan 12.200. Lalu setelah itu eliminasikan variabel z menggunakan persamaan 1 dan 3 sehingga menjadi 3x tambah y tambah 2z sama dengan 17.200, x tambah 2y tambah 2z sama dengan 14.000, lalu dikurangi 2x dikurangi y sama dengan 3.200 sehingga y menjadi sama dengan 2b dikurang 3.200 sehingga hasil tersebut menjadi persamaan kelima. Setelah itu kita substitusikan persamaan 5 ke 4 menjadi 5x dikurangi y sama dengan 12.200. 5x dikurang dalam kurung 2x dikurang 3.200 sama dengan 12.200. Lalu 5x dikurang 2x tambah 3.200 sama dengan 12.200. 3x dikurang 12.200 dikurang 3.200 menjadi 9.000. Sehingga x 9.000 dibagi 3 menjadi 3.000. Lalu substitusikan nilai x ke 5. Lalu setelah itu substitusikan nilai x ke persamaan 5, yaitu menjadi y sama dengan 2x dikurangi 3.200. Y sama dengan 2 dalam kurung 3.000 dikurangi 3.200. Y sama dengan 6.000 dikurangi 3.200 sehingga y menjadi 2.800. Lalu setelah itu substitusikan nilai x dan y ke persamaan 3 menjadi x tambah 2y tambah 2z sama dengan 14.000. 3.000 tambah 2 dalam kurung 2.800 tambah 2z sama dengan 14.000. 3.000 ditambah 5.600 ditambah 2z sama dengan 14.000. Lalu 8.600 ditambah 2z sama dengan 14.000 sehingga menjadi 2z sama dengan 14.000 dikurangi 8.600 sama dengan 5.400. Z sama dengan 5.400 dibagi 2 sehingga nilai Z menjadi 2.700. Jadi harga satu buah serabi adalah 3.000, satu buah pensil kayu adalah 2.800, dan satu buah gantungan kunci wayang adalah 2.700. Guys, lihat deh. Dari tadi aku perhatiin, itu anak main bolanya jago banget, tendangannya juga kuat banget. Iya nih, kayak tendangan Ronaldo, udah kuat terus tepat sasaran. Nah, kalau di mapel fisika saat seseorang menendang itu ada perhitungannya loh. Iya benar, dalam pelajaran fisika dapat dihitung menggunakan gerak parabola. Oh gitu. Berarti kita juga bisa menentukan jarak tempuh maksimum yang akan dicapai bola itu dong. Bisa kok. Tapi gimana caranya? Kita anggap aja anak itu menendang bola dengan sudut elevasi 53 derajat, lalu kecepatan awalnya 5 meter per sekon. Nah, habis itu baru kita harus tentuin jarak tempuh maksimum yang akan dicapai bola. Nah, untuk penyelesaiannya kita bisa pakai cara penyelesaian sebagai berikut. Diketahui sudut elevasi 53 derajat, kecepatan awal 5 m per s, percepatan gravitasi 10 m per s kuadrat. Diasumsikan, ditanyakan jarak tempuh maksimum yang akan dicapai bola, x mx. Penyelesaiannya, x max sama dengan vo kuadrat dikali 2 dikali sin kosong dikali cos kosong per g. X max sama dengan 5 kuadrat dikali 2 dikali sin 53 derajat dikali cos 53 derajat per 10. X max sama dengan 25 dikali 2 dikali 0,8 dikali 0,6 per 10. X max sama dengan 2,4 m. Sehingga jarak tempuh maksimum yang akan dicapai bola adalah 2,4 m. Oh iya, kalian tahu nggak sih, pandemi COVID-19 ini tanpa kita sadari telah mengubah cara berinteraksi kita dengan orang lain. Iya, sekarang berinteraksi dengan orang lain rasanya sangat terbatas. Misalnya aja dulu
Jika ada teman kita yang sakit, kita biasanya menjenguk, yang sudah menjadi kebiasaan kita. Nah, kalau dilihat seperti masalah tadi, berarti kita sedang menghadapi masalah realistis hubungan sosial, yang dimana interaksi antar manusia terjadi karena manusia saling membutuhkan. Karena pandemi ini, itu semua menjadi terhambat. Padahal untuk berinteraksi dengan orang lain ada syaratnya loh, seperti kontak sosial dan komunikasi. Nah, maka dari itu kita harus memahami tindakan-tindakan sosial dalam masyarakat, seperti tindakan rasional, tindakan berorientasi nilai, dan lain-lain. Iya, apalagi di masa COVID-19 ini, yang dimana sekarang kita dihadapkan oleh masalah kesehatan. Makanya kita ikuti aturan pemerintah untuk taati aturan PPKM supaya pandemi ini dapat segera mereda agar dapat terjadi ketentraman dalam masyarakat. Nah, benar tuh, ketentraman terjadi karena hubungan sosial di antara anggota masyarakat berjalan lancar. Di saat pandemi saat ini memang diperlukan literasi sosial yang bersifat asosiatif, bentuk kerjasama yang mengarah ke arah kerjasama positif, jadi saling membantu sama lain, baik memberikan dorongan moral maupun memberikan bantuan bagi saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Sekian podcast dari kelompok 1. Terima Terima kasih.